Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Belum siang, belum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dengan menurut kepercayaan masing-masing, dalam hati dimulai. Selesai, ucapkan salam. Baik, Bapak akan mengecek kehadiran siswa di kelas 10 akuntansi 2 ya. Ini ya, benar ya. Ketua kelas atau sekretaris kelas hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Oh iya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ada yang senang, ada yang sedih? Yang galau siapa, Cung? Kenapa? Jangan galau atuh ya. Saya akan membagikan, Bapak akan membagikan sticky note ini ya. Nanti kalian menggambar emoticon. Perasaan kalian ungkapkan dalam sticky note ini. Berapa ini jumlahnya? Banyakan mana ini? Banyak yang sedih ternyata hari ini ya. Oke, daripada kalian belajar dalam kondisi yang sedih, maka ya sebaiknya kita ceria terlebih dahulu. Oke? Silakan, ada yang mau memimpin? Siapa namanya? Ana, silakan Nak, maju untuk memimpin ice breaking kepada teman-temannya biar tampak dan semangat dalam mempelajari pelajaran materi pada hari ini. Silakan. Kemarin kan kita sudah membuat kesepakatan kelas ya, bahwa kita masuk on time, tepat waktu, oke? Keterlambatan toleransi hanya 10 menit, 5 sampai 10 menit saja. Di atas 10 menit terlambat berarti saya nyatakan alfa. Tapi alhamdulillah tadi tidak ada yang terlambat ya. Oke, kita juga sepakat sebelum belajar kita bersih-bersih kelas dulu. Udah kan? Oke, terima kasih. Nanti dan juga kesepakatan mengenai poin-poin penilaian. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama mengidentifikasi ciri-ciri dan struktur teks laporan hasil observasi. Silahkan dicatat atau didengarkan kalau sudah ini. Yang keduanya menyusun teks laporan hasil observasi. Jadi nanti kalian membuat laporan observasi. Kemudian yang ketiganya mengembangkan keterampilan berpikir kritis gitu. Oke. Teks laporan hasil observasi ini sangat bermanfaat untuk kalian. Karena apa? Kita belajar untuk mengamati lingkungan yang ada di sekitar kita. Mulai saya akan membagi kelompok nih. Pembagian kelompoknya saya menggunakan metode pembagian kelompok dengan audio, visual, dan teks. Ini karena saya sudah menyiapkan nih ya. Ini ada 3 barcode, yang QR code maksudnya. Di dalamnya ada berdasarkan kelompok-kelompok yang sudah kita bentuk ini. Di dalamnya ada materi tentang laporan hasil observasi. Dari teks atau belajar. Silakan bacakan hasil rangkumannya. Teks laporan hasil observasi adalah laporan beserta perjabatan tentang hasil dari pengamatan atau observasi yang sudah dilakukan oleh penulisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia. Saya perwakilan dari kelompok audio menjelaskan teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi
kegiatan umum atau melaporkan suatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Pengertian dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi isi penjabaran umum mengenai suatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Ciri-cirinya. Baik, selanjutnya Bapak persilahkan kalian masing-masing kelompok ini untuk membuat contoh teks laporan hasil observasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan tentang komodo. tentang apa? Komodo. Oke, komodo. Pernyataan umum, komodo adalah jenis reptil besar yang memiliki 4 kaki dan terlihat seperti kadal. Deskripsi bagian, panjang tubuhnya bisa mencapai tinggi rata-rata orang Indonesia atau sekitar 165 cm. Pernyataan umum merupakan salah satu tanaman buah asli Amerika Manggis. Dan juga berasal dari Kepulauan Nusantara. Untuk deskripsi bagian, tinggi pohon manggis rata-rata 6-25 meter. Memiliki ciri daun rapat, tubuh daun berlawanan, dan sangkal daun pendek dan daun manggis tebal serta lebar. Untuk deskripsi manfaat, buah manggis dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit serta sariawan, sentri, Pernyataan umum bukan atau dalam bahasa lain Phaeosalis simulata adalah tanaman semak muda yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Tanaman ini biasanya dianggap sebagai tumbuhan liar karena banyak tumbuh di kebun, di jalan, tepi jalan, semak atau hutan. Oke, tepuk tangan. Kita semuanya. Apa perasaan kalian setelah pembelajaran pada hari ini? Silakan dicatat di buku tulisnya masing-masing. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, saya merasa cukup terbantu dalam memahami materi tentang teks laporan observasi. Oh iya. Pada awalnya saya merasa kesulitan dalam membedakan antara laporan observasi dan teks deskripsi biasa. Namun penjelasan yang diberikan oleh guru disertai contoh-contoh yang jelas membuat saya lebih paham. ini saya belajar tentang teks laporan hasil observasi Ya. dan rasa senang Oh iya. karena saya dapat memahami tentang observasi hewan atau tumbuhan, terus bekerja dengan kompak bersama teman-teman, Apa lagi? sehingga saya memahami apa itu observasi. Dan pada pembelajaran kali ini saya merasa mendapatkan banyak wawasan baru. Saya merasa topik ini menarik karena saya belajar bagaimana cara menyusun laporan yang berdasarkan fakta, hasil pengamatan secara langsung. Oke, ya terus ada lagi yang mau sampaikan? Dan saya juga merasa bahwa saya sudah memahami konsep dasar dari teks laporan observasi, terutama tentang Iya. Tadi kalau saya dengar dari 3 kelompok ini hampir semuanya menyatakan bahwa bekerja sama itu dibutuhkan supaya kita saling bertukar pikiran. Oke, paham? Yang itu manfaat dari diskusi kelompok. Belajar berkelompok seperti itu. Baik, refleksi dari saya. Semoga pembelajaran pada hari ini kalian bisa menerapkannya dan di lingkungan kehidupan sehari-hari kalian mengenai teks laporan hasil observasi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian ke depannya.
pertemuan hari ini dicukupkan. Nah, untuk materi minggu depan yang akan datang, dengarkan, pertemuan yang akan datang, karena ada satu kelompok yang merasa kesulitan mengenai menyusun kalimat-kalimat, maka untuk pertemuan yang akan datang materinya masih tentang teks laporan hasil observasi, tapi lebih fokus ke kebahasaannya. Bagaimana menyusun kalimat-kalimat yang baik dan benar. Apa itu paragraf, apa itu konjungsi, nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Baik, terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Saya rasa dicukupkan saja. Tapi seperti biasa, sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas kembali memimpin doa. Duduk siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dalam hati dimulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.